Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pekan pertama 22 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Obrolan pertama tadi saya jadi teringat kisah bersama Syekh Abdul Razak. Suatu saat kita bertamu ke rumah Syekh Abdul Razak di kota Madinah. Kemudian bersama saya ada beberapa tamu juga dari Indonesia. Dan waktu itu saya bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah, saudara saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin, Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Lalu Syekh bertanya kepada tamu tersebut, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik Syekh, kata tamu tersebut. Dan tamu tersebut orang Indonesia, dia tidak bisa berbahasa Arab, kita terjemahkan. Kemudian bagaimana anak-anaknya laki-laki? Kebiasaan Syekh begitu, memang beliau bertanya tentang keluarga. Bagaimana anak-anak laki-lakinya? Anak-anak saya sehat Syekh, cuma saya tidak memiliki anak laki-laki. Nah, disinilah mulai kemudian Syekh cerita. Kata Syekh, saya pernah suatu saat berkunjung ke rumah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh bertanya kepada Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wahai
Syekh Abdul Razak, bagaimana keluargamu? Sehat semuanya? Sehat. Bagaimana anak laki-lakimu? Mohon maaf Syekh, saya belum punya anak laki-laki. Kemudian Syekh mengatakan, kalau begitu nikahlah yang kedua agar punya anak laki-laki. Kemudian karena terus diminta oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala agar Syekh Abdul Razak menikah yang kedua, maka Syekh Abdul Razak ingin menekankan kepada beliau, wahai Syekh, ini perintah ataukah hanya sekedar nasihat? Maka kata Syekh, menikahlah, tapi jangan beritahukan itu dari saya kepada istrimu yang pertama, nanti beliau marah kepada saya. Maka Pak Lambang, tadi pembicaraan hanya sekedar intermezzo, jangan sampai istri Bapak marah sama saya. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sudah walhamdulillah membahas ayat yang pertama. Maka kita ingin membahas ayat yang kedua. Penulis Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahli baca Al-Quran yang 7 mengatakan bahwa ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini dibaca dengan dhammah, alhamdu. Jadi ini kesepakatan ahli baca Al-Quran yang 7, ya. Dan sebagaimana ilmu hadis bahwasanya ada ahli hadis yang sekian, kemudian ahli baca Al-Quran yang 7 juga ada seperti itu, ya, juga ada seperti itu. Dan ahli baca Al-Quran yang 7 disebutkan oleh para ulama, yaitu Abdullah bin Katsir Ad-Dari Al-Makki, Abdullah bin Amir Al-Yahsabi Asy-Syami, kemudian Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi, Abu Amr bin Al-Ala Al-Basri, Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Kufi, Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nuaim Al-Madani, Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai An-Nahwi Al-Kufi. Inilah ahli baca Al-Quran yang 7. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan ahli baca Al-Quran yang 7 mereka bersepakat bahwa ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka huruf dalnya diberikan harakat dhammah, alhamdu, ya. Ini menunjukkan kepada kekuatan. Dan diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bin Al-Ajjaj bahwasanya kedua-duanya, Sufyan bin Uyainah dan juga Al-Ajjaj, mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dibaca dengan alhamda, dibaca dengan alhamda, ya, dibaca dengan alhamda. Bahkan dari Al-Hasan dan juga Zaid bin Ali membaca dengan alhamdi, membaca dengan alhamdi. Taib. Apa rahasia ini semua? Kenapa bisa alhamdu? Kenapa bisa alhamdi? Kenapa bisa alhamda? Maka alhamdu karena dia adalah mubtada, awalan kalimat. Alhamdu, segala puji hanya milik Allah. Adapun dibaca dengan alhamda, yaitu karena ada kata kerja setelahnya. Berarti alhamda menjadi objek dari kata kerja tersebut. Alhamda.
Seperti misalkan nahmadullahal hamda atau innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kata-kata sesungguhnya ini yang menjadikan dia menjadi alhamda. Adapun menjadi alhamdi karena mengikuti ayat yang pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dia mengikuti ayat yang pertama. Nah, itu dari bacaan. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya makna alhamdu adalah, kata Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin yang mempunyai kitab Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Quran, atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Makna alhamdu adalah asyukru lillah khalisan duna sairi ma yu'badu min dunih wa duna kulli ma bara'a min khalqih wa bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami allati la yuhsiha al-'adad wa la yuhitu bi'adadiha ghayruhu ahad fi tashihil alati li ta'atih wa tamkini jawarihi ajsamil mukallafin li ada'i fara'idhihi ma'a ma busita lahum fi dunyahum minar rizq wa ghadhahum bihi min na'imil 'aish min ghairi istihqaqin minhum dhalika 'alayhi wa ma'a ma nabbahahum 'alayhi wa da'ahum ilayhi min al-asbabil mu'addiyah ila dawamil khulud fi daril maqami fi an-na'imil muqim fa li rabbina alhamdu 'ala dhalika kullihi awwalan wa akhir. Ini kata indah sekali. Ya, mudah-mudahan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makna alhamdulillah kalau kita artikan adalah segala puji hanya milik Allah. Tapi tafsirannya bagaimana? Tafsirannya adalah asyukru lillah. Syukur hanya untuk Allah. Khalisan, secara ikhlas, tanpa seluruh yang disembah selain Allah. Artinya kita bersyukur, berterima kasih hanya kepada Allah secara murni, tidak berterima kasih kepada apa saja yang diibadahi selain Allah, dan apa saja yang dilepaskan diri dari peribadatan dari makhluk-makhluknya. Kita berlepas diri dari bersyukur kepada sembahan selain Allah. Disebabkan kenapa kita bersyukur? Nah, sini saya ingin menjelaskan bahwa bersyukur itu ada bedanya dengan memuji. Bersyukur ada bedanya dengan apa? Memuji. Bersyukur bahasa Arabnya asyukru. Memuji bahasa Arabnya alhamdu. Apa bedanya? Bedanya dari sisi kalau syukur, cara kita bersyukur, kita dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Dengan hati kita berterima kasih kepada Allah. Dengan anggota tubuh kita gunakan untuk ketaatan. Itu cara bersyukur. Bersyukur dengan mata melihat yang dihalalkan. Bersyukur dengan telinga mendengar yang dihalalkan. Bersyukur dengan lisan mengucapkan apa yang dihalalkan. Itu cara bersyukur. Adapun cara memuji adalah hanya dengan lisan. Hanya dengan lisan. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan lisan. Itu kalau dilihat dari sisi cara. Adapun kalau dilihat dari sisi sebab, maka sebab bersyukur cuma satu.
Sebab bersyukur cuma satu. Apa itu? Ketika mendapat nikmat Allah. Sedangkan sebab memuji banyak. Ketika dapat nikmat Allah, ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah yang maha besar, maha kuat, maha indah, maha perkasa, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan antara syukur dan hamdu. Di sini Allah mengatakan alhamdu. Kita bersyukur kepada Allah, yaitu berterima kasih kepada Allah dengan ikhlas. Hanya kepada Allah, tidak kepada ciptaan selain Allah, kepada sembahan selain Allah. Kenapa kita bersyukur yang akhirnya kita menyebabkan kita memuji? Nah, itu dia. Karena disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat atas hamba-hambanya, yang mana nikmat tersebut tidak bisa dihitung. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir seperti itu. Contohnya, kata beliau, contohnya seperti menyediakan fasilitas untuk taat kepada Allah. Ini agung sekali, subhanallah. Menyediakan fasilitas untuk bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Apa saja yang bisa kita gunakan sebagai ketaatan kepada Allah, maka fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala yang menyediakannya. Ini satu ya. Yang kedua, menetapkan anggota tubuh untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini juga menetapkan anggota tubuh, kita bisa berdiri, kita bisa sujud ya tanpa jatuh, kita bisa berpuasa, kita bisa berhaji, menetapkan anggota tubuh ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, disertai dengan apa saja dari rizki-rizki yang dilapangkan untuk makhluk-makhluk di dunia. Allahu Akbar. Ini juga luar biasa. Ya, bersyukur, akhirnya memuji Allah karena mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sering mengatakan tentang syukur ini, sebagian orang hanya bersyukur saat mendapatkan nikmat yang khusus. Nah, ini nih, perhatikan baik-baik. Sebagian orang hanya bersyukur saat mendapatkan nikmat yang khusus dan tidak bersyukur saat mendapatkan nikmat yang umum. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Saya beri contoh. Sebagian orang tidak bersyukur dengan nafas. Dia bisa menghirup udara, tidak bersyukur atasnya. Kapan bisa bersyukur? Saat dia mendapatkan udara yang khusus. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kita memohon afiat. Kapan dia bisa bersyukur? Saat dia dicekoki oleh ventilator karena terkena penyakit COVID-19, baru dia bersyukur. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak bersyukur ketika mempunyai kaki. Dia hanya bersyukur saat mempunyai sepeda motor. Sebagian orang tidak bersyukur ketika mempunyai sepeda motor. Dia hanya bisa bersyukur saat dia mempunyai sepeda motor besar. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ini perkara disebutkan oleh
Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin. Sebagian orang bersyukur karena mendapatkan nikmat yang khusus. Adapun nikmat yang umum, hampir semua makhluk mendapatkannya, tidak bersyukur. Termasuk di dalamnya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang kita baca tadi. Yaitu beliau mengatakan bahwa termasuk nikmat Allah adalah Allah menyediakan fasilitas agar kita bisa taat. Ini jarang disyukuri oleh manusia. Allah menetapkan tubuh untuk bisa menunaikan kewajiban. Ini jarang disyukuri oleh manusia. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan, melapangkan rezeki dan memberikan dengan rezeki tersebut nikmat untuk bisa hidup tanpa harus mereka bayar. Allahu Akbar. Tanpa harus mereka bayar. Artinya gini para ikhwan, kita kan biasa ngasih orang, mohon maaf ini ya, yang ahli sedekah, kan kita biasa ngasih orang kadang-kadang karena kita lihat, oh dia ahli ibadah, saya mau ngasih gitu. Artinya ada keberhakan dia mendapatkan sedekah kita, ya kan? Tapi kadang ada orang tidak mau ngasih kalau seandainya dia tidak terlihat saya mendapatkan apa ya dari dia kalau saya kasih sedekah gitu. Padahal kalau kita lihat miskin, kelaparan, ya, dan terlunta-lunta, maka sedekahkanlah. Mau dia orang muslim, mau dia orang kafir, tetap dapat pahalanya. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan, apa saja, maka Allah akan menggantinya. Itu keumuman yang tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Nah, maksudnya di sini Imam Ibnu Jarir At-Tabari ingin menjelaskan kepada kita bahwa hamba itu dilapangkan rezekinya sehingga dia bisa hidup meskipun mereka tidak berhak atasnya. Allah tetap kasih. Allahu Akbar. Orang kafir tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, rahmat. Maksudnya rahmat di sini artinya adalah dia bisa mendapatkan kehidupan. Dan itu salah satu beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Muslim, kafir, ahli taat, ahli maksiat dapat rahmat Allah. Tapi Rahim, zat yang memiliki rahmat yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala maha rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Rahim di situ. Ini penting sekali. Kemudian wa ma'a ma nabbahahum alaihi wa da'ahum ilaihi. Dan apa disertai dengan apa saja yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang diajak oleh Allah atasnya, berupa sebab-sebab yang mengakibatkan tetap dan kekal abadinya di negeri kekekalan, mendapatkan nikmat yang terus menerus abadi. Maksudnya apa? Allah itu salah satu nikmatnya, Allah ngajak kita untuk berjalan di sebuah jalan yang jika menjalani jalan tersebut, hamba-hambanya akan masuk surga, mendapatkan nikmat yang kekal abadi di dalamnya. Ini nikmat Allah. Jadi syariat itu nikmat Allah. Ayo kamu sholat, kalau kamu sholat maka dosamu diampuni. Itu nikmat Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar kita akhirnya mendapatkan rahmat sehingga masuk surga. Ayo kamu beramal. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya
dan masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian telah perbuat. Artinya di situ ada ajakan Allah, ya Allah, wahai makhluk-makhlukku, ayo beramal, kamu masuk surga. Nah, ini kan nikmat Allah yang jarang diketahui oleh manusia dan jarang dirasakan, jarang disyukuri oleh manusia. Fali rabbinal hamdu ala dzalika kullihi awwalan wa akhir. Maka pantas Tuhan kita mendapatkan pujian seluruhnya, baik dari awalnya ataupun di akhirnya. Nah, itulah makna dari apa? Dari seseorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan juga perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, alhamdulillah haddatsana asna bihi ala nafsihi, yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memuji dirinya sendiri. Dan ketika Allah memuji dirinya sendiri, wa fi dhimniha amrun amara ibadahu an yuthnu alaih, maka pada saat itu, pada saat yang bersamaan, Allah berarti memerintahkan juga hamba-hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah memuji dirinya sendiri, maka itu secara tidak langsung Allah sedang memerintahkan hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, qulu alhamdulillah. Seakan-akan kata beliau, ucapkanlah alhamdulillah. Nah, ini para ikhwah. Bismillah. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah mulai menyebutkan apa bedanya antara alhamdulillah dengan asyukurulillah. Coba kita lihat ya. Beliau mengatakan alhamdulillah tsana'un alaihi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Kalau orang sudah melakukan pujian terhadap Allah, alhamdulillah, berarti dia sedang memuji Allah dengan caranya bagaimana? Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Contoh misalkan Allahu Akbar, nah itu sedang memuji Allah tuh. Subhanallah, itu sedang memuji Allah. Alhamdulillah, itu sedang memuji Allah. Pada saat yang bersamaan juga sedang bersyukur kepada Allah. Jadi harus bedakan ya antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu pujian, asyukru rasa terima kasih. Maka cara alhamdu, cara memuji Allah bagaimana? Dengan nama-nama Allah yang maha husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Seperti misalkan seorang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, itu alhamdu itu. Ya, kemudian orang mengatakan Masya Allahu tabaraka wa ta'ala, itu alhamdu itu. Memuji Allah atas sebuah hal yang sudah sempurna. Nah, adapun asyukru lillah tsana'un alaih bi ni'amihi wa ayadihi. Adapun bersyukur kepada Allah, maka bedanya dengan alhamdu, kalau alhamdu memuji Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, sedangkan asyukru adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Terima kasih, alhamdulillah saya sudah makan, alhamdulillah saya diberikan afiat, alhamdulillah saya diberikan anak, istri,
bersyukur atas nikmat. Itu bedanya alhamdu dengan asyukru. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alhamdu kalimatu kulli syukr. Kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, alhamdulillah adalah sebuah ucapan yang menunjukkan segala macam syukur, yang menunjukkan segala macam syukur. Nah, ini dia. Jadi kalau ingin bersyukur, puncaknya dengan ucapan alhamdulillah. Dan ini nikmat tersendiri. Ini sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi. Allah menyediakan alat agar kita bisa taat. Termasuk ketaatan adalah syukur. Cara bersyukur sudah ditunjuki oleh Allah. Ya Allah, apalagi kurang. Kau masih ada hamba yang memojokkan Allah, menghina Allah atas doa yang belum dikabulkan. Padahal dia sudah begitu banyak nikmat yang dia dapatkan dari Allah. Cuma sayangnya dia tidak belajar. Itu saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi sekali lagi bahwa alhamdu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, huwa tsana'u bil qawli 'alal mahmudi bi sifatihi al-lazimah wal muta'addiyah. Wasyukru la yakunu illa 'alal muta'addiyah wa yakunu bil jinan wal lisan wal arkan. Ini yang saya sudah sebutkan tadi. Alhamdu itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan pujian lisan atas nikmat, atas sifat-sifat Allah yang ada pada diri Allah, dan juga atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Itu alhamdu. Tapi cuma dengan lisan. Sedangkan syukur tidak terjadi kecuali atas nikmat yang Allah berikan. Atas nikmat yang Allah berikan. Dan dilakukan dengan 3 cara. Dengan jinan, hati, bersyukur hatinya. Dengan lisan, ya, dengan lisan. Kemudian dengan anggota tubuh mengerjakan ketaatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih umum, pujiankah atau syukurkah? Artinya gini, pujian di dalamnya syukur berarti pujian lebih umum daripada syukur, atau syukur di dalamnya pujian berarti syukur lebih umum daripada pujian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat keumuman dan kekhususan dari beberapa sisi. Yang pertama, pujian lebih umum dilihat dari sisi kita memuji Allah bukan hanya ketika dapat nikmat dari Allah, tetapi ketika melihat sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha tinggi, yang ada di tengah para makhluk. Saya beri contoh. Saya minum, bismillah. Kemudian saya mengucapkan alhamdulillah. Itu berarti sekarang saya sedang memuji Allah atas nikmat air. Dan saya memuji Allah atas Allah yang maha kuasa, yang mampu menurunkan air untuk bisa diminum oleh manusia. Paham ini ya? Memuji Allah atas nikmat air dan memuji Allah atas kesempurnaan sifat Allah. Itu memuji, dilihat dari sisi ini, memuji lebih umum dibandingkan syukur. Ya. Tetapi dilihat dari sisi cara. Sebelum cara, sedangkan syukur hanya kita bersyukur saat dapat nikmat saja. Dapat rezeki, alhamdulillah. Ya, jualan laku, alhamdulillah.
Dapat nikmat baru bersyukur. Jadi pujian lebih umum daripada syukur. Karena pujian kalau dilihat dari sebabnya lebih umum daripada syukur. Karena kita memuji Allah saat dapat nikmat, kita bersyukur juga kepada Allah saat dapat nikmat, berarti sama. Tetapi kita memuji Allah saat melihat nikmat-nikmat Allah, saat melihat kuasa-kuasa Allah yang maha besar, melihat langit, bumi, lautan, daratan, gunung-gunung, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah. Berarti di sini pujian lebih umum daripada syukur. Paham ya? Sampai sini paham? Adapun cara, maka syukur lebih umum daripada pujian. Syukur lebih umum daripada pujian. Ya. Ini yang baru nonton saya di Instagram kayaknya masih mempermasalahkan tangan kiri atau tangan ini lihat kantong. Ini kantong di kiri, ya. Sedangkan saya minum dengan tangan kanan. Paham ya? Jangan mengganggu konsentrasi deh. Ya, kayaknya baru nonton nih atau baru main Instagram kayaknya. Taib, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Jadi dari syukur lebih umum daripada pujian dari sisi cara. Karena kalau memuji Allah hanya dengan ucapan satu saja. Tapi kalau bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Nah, itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan permasalahan itu, bahwa mana yang lebih umum antara alhamdu dengan asyukru, ya, antara alhamdu dengan asyukru. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang bedanya lagi antara syukur dengan alhamdulillah. Kata beliau, "Ats-tsana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf." Yang namanya syukur itu adalah memuji terhadap orang yang telah berbuat baik, ya, memuji atas sebuah kebaikan, memuji atas sebuah kebaikan, itu syukur. Adapun al-madhu fahuwa a'ammu minal hamdi li'annahu yakunu lil hayy wal mayyit wal jamad kama yumdahu at-ta'am wal makan wa nahwu dhalik wa yakunu qabla al-ihsan wa ba'dahu wa 'ala as-sifatil muta'addiyah wal lazimah wa aidan fahuwa a'am. Adapun pujian kalau dilihat dari sebab maka lebih umum daripada syukur, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kita memuji orang yang hidup, orang yang mati, ya, orang benda mati. Kita memuji makanan, minuman. Kita memuji sebelum dapat nikmat dan sesudah dapat nikmat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah dan atas sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan pujian. Ini disebut dengan apa? Pujian. Jadi sudah saya jelaskan, yang jelas kapan pujian lebih umum daripada syukur dan kapan syukur lebih umum daripada pujian. Makanya para ulama mengatakan bainal hamdi wasyukri umumun wa khusus. Antara pujian dengan kesyukuran itu ada keumuman, ada kekhususan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan zikru aqwalis salaf fil hamdi. Menyebutkan pendapat-pendapat para ulama salaf di dalam perkara alhamdu. Yang pertama yaitu dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, qad 'allimna subhanallah wa la ilaha illallah famal hamdu.
Faqala Ali kalimatun radhiyahallahu li nafsih. Umar berkata, kita sudah tahu makna subhanallah, la ilaha illallah, kita tahu. Tetapi makna alhamdulillah apa? Lihat, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih berkata, apa makna alhamdulillah? Maka Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW yang notabene-nya lebih muda daripada Umar bin Khattab, beliau mengatakan kalimatun radhiyahallahu li nafsi. Sebuah ucapan yang Allah telah rela untuk dirinya sendiri. Sebuah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala telah rela untuk dirinya sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti perkataan dari menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ulama salafus saleh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang makna alhamdu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatun ahabbahallahu ta'ala li nafsihi wa radhiyaha li nafsihi wa ahabba an tuqal. Yang artinya dia adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya untuk dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala rela dirinya sendiri dengan ucapan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala suka agar ucapan tersebut diucapkan. Ya, suka agar ucapan tersebut diucapkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil perkataan dari, makanya berdasarkan perkataan ini semestinya kita banyak membaca alhamdulillah, alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah. Bukan hanya ketika dapat pujian, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dapat melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat makhluk-makhluk Allah yang maha kuasa, makhluk-makhluk Allah yang besar-besar, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Kita memuji Allah bukan hanya ketika dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ketika melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna, ciptaan yang maha besar, dan seterusnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, alhamdulillah kalimatus syukr. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syakarani 'abdi. Yang artinya alhamdulillah adalah ucapan syukur. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillah, berarti dia telah bersyukur kepadaku. Maka siapa yang ingin bersyukur kepada Allah, ya, maka dia hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Dan dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 13 atau 17, surat Al-A'raf, iblis berjanji kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian ya Allah, kata iblis ketika sudah dikeluarkan dari surga, aku akan benar-benar ganggu hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan setelah itu engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka makhluk-makhluk yang bersyukur. Apa yang dimaksud iblis mengganggu dari depan? Dilupakan tentang nikmat surga, dilupakan tentang siksa neraka. Itu yang dimaksud dengan diganggu dari depan. Apa yang dimaksud dengan diganggu dari belakang? Diindahkan dunia.
Kemudian apa yang dimaksud diganggu dari kanan? Diberikan syubhat. Apa yang dimaksud diganggu dari kiri? Diindahkan maksiat. Setelah itu engkau tidak dapati kebanyakan dari hamba-hambamu orang-orang yang pandai bersyukur. Para ulama menjelaskan apa rahasianya. Kenapa salah satu target operasi iblis mengganggu manusia adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Karena lihat ya, karena di balik syukur ada tauhid. Orang yang bersyukur dia mentauhidkan Allah. Karena tingkatan orang yang bersyukur yang pertama kali adalah dia mengenal nikmat. Oh, ada nikmat pada tubuh saya. Yang kedua, dia mengenal si pemberi nikmat. Nah, di situ tauhidnya. Di situ tauhid. Nah, ini rahasia kenapa salah satu target operasi iblis mengganggu manusia adalah membuat manusia kurang bersyukur, sering menggerutu, sering merasa kekurangan, ya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam dirinya bertriliun-triliun, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Di antaranya yang saya sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari tadi. Termasuk nikmat Allah yang besar, Allah memberikan kita anggota tubuh yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban. Ya, bisa punya tangan, jemari, kaki, sehingga kita bisa berdiri untuk sholat, sehingga kita bisa sujud dengan sempurna. Ini luar biasa yang jarang manusia untuk mensyukurinya. Makanya di sini disebutkan cara bersyukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka siapa yang mengucapkan alhamdulillah berarti dia telah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari perkataan para salafus saleh tentang alhamdulillahi rabbil alamin adalah, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas juga. Beliau mengatakan alhamdulillah huwa syukrulillah. Ucapan alhamdulillah itu adalah sebenarnya sedang bersyukur kepada Allah. Wal istighdha'ulah, dan merendahkan diri di hadapannya. Wal iqraru lahu bi ni'matihi wa hidayati wa ibtida'ih, dan menetapkan akan nikmat-nikmat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, dan penciptaan awal dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya dan lain-lainnya. Jadi subhanallah ya, salah satu nikmat Allah terbesar adalah ucapan alhamdulillah. Kalau tidak ada ucapan alhamdulillah, tidak diajari oleh Allah, maka sulit kita untuk bersyukur, bingung kita untuk bersyukur. Dan ini juga sanggahan kepada orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena kita mencukupkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Contoh, ucapan pendek tetapi mencakup seluruh bentuk syukur dan pujian atas seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad dari Al-Aswad bin Sari'. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ala anshuduka mahamida hamidta biha Rabbi tabaraka wa ta'ala." Wahai Rasulullah, aku bersumpah, coba engkau sebutkan bagaimana engkau memuji Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Ketahuilah bahwasanya Tuhanmu menyukai pujian. Artinya ucapkan alhamdulillah. Ya, ini para ikhwah. Alhamdulillah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dibawakan oleh penulis di sini dari sahabat Nabi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a
alhamdulillah. Zikir paling utama la ilaha illallah. Saya jadi teringat syekh saya, Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani. Itu beliau kalau ngajar subhanallah ya. Benar-benar contoh ulama salaf terdahulu, beliau praktekkan. Kalau ngajar, ayyuhal ikhwah, la ilaha illallah. Nahnu al-an nadrusu anil hadith kaza, la ilaha illallah. Jadi tidak pernah lepas dari la ilaha illallah. Seakan-akan la ilaha illallah itu membasahi terus bibirnya. La ilaha illallah. Wallahi para ikhwah, kita punya amalan itu saja. Ya. Dan kata-kata itu saja itu bukan berarti meremehkan. Kita punya amalan satu itu saja. Maka itu adalah bekal terbaik kita berhadapan dengan Allah. Saya ulangi. Kita punya amalan ucapan la ilaha illallah itu saja yang kita ulang-ulangi, yang membasahi lisan kita seperti kita bernafas dengannya. Maka itu bekal paling berharga ketika berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Zikir paling utama la ilaha illallah, dan doa paling utama alhamdulillah. Kok bisa doa, Ustaz? Padahal doa itu kan minta. Nah, di sini doa itu ada dua macam. Doa yang disebut doaul masalah, doa minta kebaikan di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari keburukan dunia dan akhirat. Ini disebut dengan doa, ya. Masalah namanya, doa minta. Di sana ada doa ibadah. Doa ibadah. Seperti apa? Seperti zikir. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Seperti kita berzikir subhanallah wa bihamdih. Siapa yang berzikir itu 100 kali setelah salat subuh, ya, sebelum matahari terbit, maka diampuni dosa-dosanya walaupun banyak dosanya seperti buih di lautan. Mudah-mudahan tadi para ikhwah sudah mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan tadi para ikhwah sudah mengerjakannya. Subhanallah wa bihamdih, dan itu tidak sampai 2 menit, 3 menit. Ya. Nah, ketika seseorang berzikir subhanallah wa bihamdih, dia sebenarnya sedang berdoa. Tapi jenis doanya disebut apa? Doa ibadah. Kenapa disebut doa? Karena sebenarnya dia sedang berharap pahala dari zikir tersebut. Pahalanya diampuni dosa. Ini yang disebut dengan zikir, doa ibadah. Jadi doa ada dua macam. Doa doa masalah dan doa ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda di sini, afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling utama adalah alhamdulillah. Doa di sini maksudnya doa apa? Doa ibadah. Kemudian ada riwayat yang lain lagi, dan riwayatnya mauquf, ya, sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu saja, bahwa diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan berarti itu agak ada kelemahannya, karena yang benar adalah sampai kepada Anas bin Malik saja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma akhad. Artinya, Allah tidak pernah memberikan nikmat atas seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, kecuali pahala dari ucapan alhamdulillah itu lebih besar dibandingkan nikmat yang dia dapatkan. Pahala dari ucapan alhamdulillah itu lebih besar dari nikmat yang dia dapatkan. Paham nggak? Saya ulangi ya. Tidaklah Allah memberikan nikmat atas seorang hamba lalu dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan kan ketika dia mendapatkan nikmat lalu dia ucap alhamdulillah, dia dapat pahala.
pahala yang dia dapat lebih besar dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allahu Akbar. Ya, ini indah. Makanya para ikhwah, kita ini kurang bersyukur kepada Allah saat masih menggerutu. Karena salah satu nikmat terbesar dari Allah, Allah menunjuki bagaimana cara beribadah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat lain yang dibawakan oleh penulis di sini dan disebutkan dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dari Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ad-dunya bihadafiriha fi yadi rajulin min ummati, thumma qala alhamdulillah, kana alhamdu afdhala minhu." Allahu akbar. Kalau seandainya dunia kekayaannya di tangan seorang dari umatku, ada seorang kaya raya, semua harta dunia dia miliki, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah ini lebih utama dibandingkan kekayaan yang seluruhnya yang dia miliki tersebut. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terutama para ikhwah di masa-masa pandemi Covid-19 ini banyak perceraian, ya kan? Karena sebagian istri atau sebagian suami kurang bersyukur atas keadaan. Kurang bersyukur atas keadaan yang didapatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, ini yang nonton saya melalui Facebook, mohon maaf ya, karena jaringan tidak kuat, makanya saya zoom pun pakai apa namanya, pakai selular ya, jadi sehingga tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan ya Pak Lambang ya. Taib, aman. Bismillah. Lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang dibawakan oleh penulis di sini. Dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Karena para perawinya rijalul isnad thiqat. Para perawinya adalah perawi yang sahih. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna 'abdan min 'ibadillahi qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik fa'adalat bil malakain falam yadriya kaifa yaktubaniha fasa'ida ila Allah faqala ya rabbana inna 'abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha qala Allah wa huwa a'lamu bima qala 'abduhu madza qala 'abdi qala ya rabbi innahu qala lakal hamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik faqala Allahu lahuma uktubaha kama qala 'abdi hatta yalqani fa ujzihi biha." Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah mengucapkan, "Wahai Tuhanku, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik." Hafal ini. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dihafal ya. Innal hamda kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Maka saat hamba ini mengucapkan, dua malaikat pencatat amal merasa berat mencatatnya, bingung mereka bagaimana mencatatnya saking agungnya dua kalimat ini atau kalimat ini. Maka akhirnya keduanya naik ke atas langit, bertemu dengan Allah, lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan yang kami tidak tahu bagaimana cara menulisnya." Allahu Akbar.
Kemudian Allah berkata, dan Allah lebih tahu dengan apa yang diucapkan oleh hamba tersebut. Allah bertanya kepada dua malaikat tersebut, apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka dua malaikat ini menjawab, wahai Tuhanku, dia mengucapkan lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dua malaikat tersebut, tulislah kalimat itu sebagaimana diucapkan oleh hambaku sampai dia menemuiku nanti di akhirat, aku yang langsung memberikan pahalanya. Berarti pahalanya tanpa batas. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Nah, ini para ikhwah, indahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi, bahwa sebagian ulama berkata, ucapan seorang hamba Allah alhamdulillahi rabbil alamin afdalu min qawlihi la ilaha illallah. Wah, subhanallah. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dari seorang hamba lebih utama daripada ucapan la ilaha illallah. Lebih utama daripada ucapan la ilaha illallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lishtimalil alhamdulillahi rabbil alamin ala tauhid ma'al hamdi. Karena di dalam ucapan alhamdulillahirabbil alamin ada ucapan tauhid dan juga ucapan pujian. Jadi menggabung dua-duanya. Ya. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan la ilaha illallah lebih utama li'annaha al-faslu bainal imani wal kufur. Karena ucapan la ilaha illallah pembeda antara keimanan dan kekufuran. Ya. Wa 'alaiha yuqatilun nas. Dan di atas la ilaha illallah manusia berperang hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai manusia mengucapkan la ilaha illallah baru tidak diperangi. Ya, yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama tentang mana yang paling utama, ucapan alhamdulillahirabbil alamin dengan ucapan la ilaha illallah. Dan juga kata yang mengucapkan la ilaha illallah lebih utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa yang aku ucapkan yang paling utama dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini pada ikhwan. Jadi yang jelas di situ khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama alhamdulillahirabbil alamin dengan la ilaha illallah. Nah, baru setelah itu penulis menyebutkan makna yang lebih dalam dari alhamdulillahirabbil alamin. Kan kata alhamdu di situ ada ada alif lam. Ya, di situ ada alif lam. Ini saya tulis ya. Alhamdu. Nah, ini ada alif lam. Ya, ada alif dan lam. Alhamdu, alif dan lam. Ya, ada alif lamnya. Apa makna alif lam? Jadi bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Alif lam saja ada maknanya. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, maka kata Imam Ibnu Katsir, listighraqi jami'i ajnasil hamdi wa sunufihi lillah subhanahu. Bahwa alif lam pada kata alhamdu itu adalah untuk mengumpulkan seluruh jenis pujian dan macam-macam pujian. Gitu. Makanya kalau kita terjemahkan
segala puji. Ya, segala puji. Ya, makanya dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki, ayyud du'ai khair ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, doa apa yang paling baik yang aku berdoa di dalam salatku? Kemudian Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, inna khairad du'a an taqula fi salati Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh walakal khalqu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh as'aluka minal khairi kullih a'udzubika minasyarri kullih. Ini sudah cukup doanya itu, subhanallah. Allahumma, ya Tuhanku, lakal hamdu, hanya untukmu segala macam pujian seluruhnya. Lakal mulku kullu, segala macam kekuasaan hanya milikmu seluruhnya. Lakal khalqu kullu, segala macam ciptaan milikmu seluruhnya. Ilaika yurja'ul amru kullu, segala perkara dikembalikan kepada engkau seluruhnya. As'aluka, aku memohon kepada engkau. Jadi sebelum memohon, puji Allah dulu seperti itu. As'aluka minal khairi kulli, aku memohon kepada engkau dari seluruh kebaikan, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan. Nah, cukup dulu sampai di sini dulu ya. Mohon dihafal tadi beberapa doa-doa yang penting-penting agar kita bisa mengerjakannya di dalam doa-doa kita. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tafadhal. Silahkan. Ya, ada. Ya. Boleh, boleh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun hadis yang disebutkan tadi itu adalah hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Kemudian juga dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yasurruhu faqala alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa idza atahu al-amru yakrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mendapati sesuatu yang menggembirakan beliau, maka beliau mengucapkan
alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Dan jika beliau melihat perkara yang buruk, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala sesuatu. Yang dimaksud dengan atas segala sesuatu di sini maksudnya adalah baik dalam keadaan nyaman ataupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan buruk, dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dan seluruh keadaan ucapan maupun perbuatan dan seluruh waktu. Nah, kenapa di sini kita tetap mengucapkan alhamdulillah? Karena begini, ada kaitannya dengan hadis Rasul, wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak disandarkan kepadamu. Seorang hamba dapat sakit, dapat COVID, bahkan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang sudah dahulu meninggalkan kita benar-benar mendapatkan pahala syahid dari COVID tersebut. Nah, ketika kita atau seseorang mendapatkan penyakit lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka sebenarnya penyakit yang Allah berikan kepada orang tersebut tidak 100% buruk, bahkan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada keburukan. Kalau dia hidup, kalau dia sehat dan dia bersabar atas penyakitnya, diampuni dosa-dosanya. Dan kemudian dia lebih tahu nikmat-nikmat Allah yang akhirnya membuat dia senantiasa selalu bersyukur setelah dia sakit. Kalau seandainya dia tidak disembuhkan oleh Allah dengan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka pada saat itu dia semoga mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, kenapa ketika kita mendapatkan musibah, keburukan yang dianggap oleh manusia buruk, ya, tetapi menurut kuasa Allah itu tidak buruk 100%. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena sebenarnya di dalam musibah, keburukan, kesulitan itu terdapat kebaikan. Minimal kebaikannya apa? Diampuni dosa. Minimal kebaikannya diampuni dosa. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ma yusibul muslima min nasab wala wasab wala ham wala gham hatta syauqah yushakuha illa kaffarallahu anhu biha khafaya. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah resah, gelisah, kemudian capek sampai sakit, gangguan, sampai duri yang menusuk tubuhnya kecuali menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ini kan keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan musibah yang manusia menganggap itu adalah buruk, padahal dilihat dari kuasa Allah tidak 100% buruk. Wallahu a'lam. Naam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau kita lihat keumuman ayat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kalian, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan benar-benar menambahkan kepada kalian. Ayat ini adalah ayat yang umum, baik untuk muslim ataupun selain muslim, tetapi lebih condongnya kepada orang Islam, karena orang muslim menganggapnya bahwa penambahan nikmat itu bukan hanya sekedar harta, tetapi menambah dapat petunjuk untuk bangun malam, petunjuk untuk membagi waktu biar bisa baca Quran, petunjuk bagi waktu biar bisa semangat menuntut ilmu. Ini kemarin saya ditanya tentang oleh seorang panitia kajian, Ustadz, saya seorang pembuat poster kajian
di sebuah yayasan, tapi saya tidak pernah merasakan nikmatnya ilmu agama. Padahal dia yang buat poster kajian ini singgungan, ini tamparan bagi seluruh panitia kajian yang suka-suka masuk ke dalam dunia dakwah melalui keahliannya, ya. Maka pada saat itu hati-hati, jangan sampai kita menjadi lilin menerangi orang sedangkan kita terbakar. Hati-hati ya, karena semua yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan sendiri, bukan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Maka kembali lagi ke permasalahan tadi, bahwasanya orang yang bersyukur, berterima kasih atas apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan tambahannya. Dan salah satu tambahannya adalah ketenangan hati, keindahan hidup dan semisalnya, ya. Tetapi orang muslim bukan hanya melihat dari sisi dunia. Mungkin orang kafir dia mempraktekkan syukur tersebut dan mendapatkan faedahnya hanya dari sisi dunianya, seperti perasaan lebih nyaman, hidup lebih tenang dari sisi dunia. Tapi kita bukan hanya sekedar dari sisi dunia. Jadi intinya syukur bisa saja didapatkan oleh orang kafir, tetapi ilmu syukur sudah ada di dalam Al-Quran. Dan saya berpesan untuk baca-baca buku, ya. Buku yang paling baik dibaca adalah Kitabullah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga buku-buku para ulama. Ya, di antaranya kalau seandainya ingin melembutkan hati, bacalah kitab Riyadhus Shalihin bersama syarahnya. Itu akan melembutkan hati dibandingkan kita membaca buku-buku orang kafir yang dia mengukur sebuah sesuatu hanya dengan logika karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salah satu kata yang sangat indah di dalam diri kita, yang apabila seorang mengucapkannya maka akan langsung terasa dada ini lapang apapun permasalahannya, yaitu ucapan alhamdulillah. Karena dengan ucapan alhamdulillah akhirnya kita meneliti nikmat apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ternyata permasalahan, kesulitan, musibah, cobaan yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah yang sangat luar biasa terhadap seorang hamba. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya. Barakallahu fiik.